Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Halo? Ya, Pak. Oke. Ya, Oke, bismillah. Nah, di sini tadi ada 3 fase untuk proses belajar ya. Yang pertama adalah fase informasi. Nah, yang kedua adalah fase transformasi. Setelah melalui proses penerimaan informasi, maka akan dilakukan analisis, teman-teman. Pengubahan ataupun transformasi menjadi bentuk abstrak atau konseptual. Ya, halo? Oke, yang kedua adalah fase transformasi. Setelah melalui proses penerimaan informasi yang awal, maka akan dilakukan analisis, teman-teman. Pengubahan ataupun transformasi menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual, supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas lagi. Jadinya di sini kita bisa melihat, teman-teman, ketika saya memberikan informasi pengetahuan kepada mahasiswa, ya, harapannya itu adalah bagaimana mahasiswa ini dari informasi maka terjadi transformasi dalam bentuk abstrak ataupun konseptual. Jadinya mulai detik ini teman-teman belajar bagaimana caranya kita melakukan review-review buku. Bagaimana caranya kita melakukan review-review penelitian yang akan bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman tetapi untuk masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah fase evaluasi. Dalam fase ini, peserta didik akan menilai diri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan. Ya, dia akan melihat, gitu ya. Kita akan melihat bagaimana hasil tahap evaluasinya. Misal kayak gini, teman-teman. Saya melakukan proses pembelajaran. Teman-teman menelaah dari hasil proses pembelajaran dengan berbagai macam abstraktif, misalnya analisis dan lain-lain. Kemudian ada ujian. Nah, saya akan melihat ketika saya berikan informasi dan ada tambahan ataupun perubahan dari fase transformasi, saya akan mengevaluasi kira-kira bagus nggak ya peningkatan pengetahuannya, semakin meningkat atau tetap gitu ya. Begitu juga ketika teman-teman di sini melakukan sebuah proses, ya, ketika teman-teman di sini melakukan sebuah proses pembelajaran misalnya, di situ akan ada evaluasinya. Sejauh mana informasi yang Anda dapatkan. Gitu. Tidak hanya di dunia pendidikan, teman-teman. Teman-teman melakukan promosi kesehatan saja, penyuluhan kesehatan. Pasti kan kita harus mengkaji ada 2 item. Sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan. Apakah ada perubahannya atau tidak? Gitu ya. Kalau dalam segi pengetahuan, insya Allah sudah pasti akan berubah, gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan penyuluhan hanya 1 kali, jangan bermimpi kita untuk merubah sikapnya. Karena untuk perubahan sikap itu kita harus melakukan fase informasi, transformasi, dan evaluasi berkali-kali, teman-teman. Tidak cukup 1 kali. Mungkin sampai 6 bulan, mungkin sampai 1 tahun. Nah, terima kasih atas pemaparan kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan teman-teman. Silakan, jika ada yang mau bertanya. Saya persilakan. sebelumnya izin bertanya, Bapak. Pada pendekatan kan ada 2 jenis, Bapak, yang berpusat pada siswa dan juga yang berpusat pada guru. Itu yang dimaksud dalam pembelajaran itu bagaimana, Bapak? Gini, ketika kita melakukan proses belajar, ingat, ini belajar ya, kayak saya nih, saya adalah guru ya misalnya. Sebelum saya melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa, saya terlebih dahulu meningkatkan keilmuan dengan cara belajar. Jadinya saya belajar berpusat pada guru.
gitu ya. Begitu juga teman-teman misalnya nih ingin melakukan penyuluhan kesehatan ataupun pengabdian masyarakat ataupun pemberian promosi kesehatan kepada masyarakat misalnya, kalian akan belajar gitu loh, akan belajar dan kalian berpusatnya pada guru. Ingat, guru itu bukan seperti saya ini saja. Yang dikatakan guru itu ketika teman-teman melakukan proses pembelajaran, memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat, itu adalah guru juga. Mereka didik gitu ya. Mereka akan berfokus pada didik. Begitu juga dengan saya. Saya berfokus pada guru dan kalian berfokus pada pendidik. Nah, ketika saya ingin mengikuti workshop misalnya pelatihan, saya berfokus pada pendidik, saya berfokus pada anak didiknya. Gitu. Paham sampai di sini Alfarafi? Jadinya jangan gini, main pola pikirnya kita jangan oh ya guru kan kamu, guru kan di sekolah tidak gitu. Guru itu tidak harus di sekolah, teman-teman. Banyak hal bisa di lingkungan, kita juga bisa menyebut diri kita guru gitu loh. Ketika kita memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat misalnya, itu juga dikatakan guru gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai ketika teman-teman melakukan perubahan sikap tapi hanya sampai sebatas pengetahuan saja, dia tidak akan bisa berubah. Gitu ya. Misal kayak gini. Logikanya aja kayak gini. Ketika saya guru nih, ini melakukan penyuluhan kepada masyarakat misalnya. Bahayanya merokok misalnya. Di tengah-tengah orang yang suka merokok misalnya. Ketika saya memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok, malamnya itu saya belajar sebagai guru. Untuk siapa? Untuk didikannya saya. Agar apa? Agar otaknya saya, knowledge-nya saya ini bertambah. Jangan sampai ketika saya melakukan pengabdian masyarakat ataupun penyuluhan ataupun memberikan promosi kesehatan, saya tidak tahu materinya apa isinya. Kayak gitu. Bahaya sekali itu teman-teman. Jadinya jangan sampai kayak gini. Ketika kalian melakukan proses pemberian promosi kesehatan sebagai elemen guru ataupun pemberi, jangan berfokus terlalu banyak diemnya. Misal ada pertanyaan nih dari peserta didiknya kalian nih. Ibu Alfarafi, saya mau tanya nih, selain bahaya dalam kita melakukan konsumsi rokok, bahaya apa lagi yang bisa terjadi pada diri kita? Nah, tiba-tiba kita loading, diem. Ketika kita diem dan diemnya stagnannya jauh banget, maka peserta didiknya kalian akan beranggapan di dalam hati, ini orang paham apa tidak ya? Seperti itu. Agar tidak terjadi hal demikian, maka proses belajar. Gitu. Nah, teman-teman di sini kan pernah melakukan penyuluhan kesehatan, pengabdian masyarakat. Kalian bisa nilai diri kalian. Apakah saya cukup kuat pengetahuannya saya? Kayak gitu. Paham ya? Jadinya ada dua item yang berbeda. Yang pertama itu adalah pendekatan gurunya atau pendekatan pemberi informasinya dan pendekatan didiknya dan kita memberikan informasi kepada mereka. Tapi ingat, yang kita tekankan di dalam proses belajar ini adalah peningkatan pengetahuan. Nggak bisa, kita belajar tiba-tiba berubah sikapnya itu nggak bisa. Kecuali kalian benar-benar ingin berubah, belajar terus, pasti insya Allah sikap akan mengikuti. Tetapi kalau kalian hanya belajarnya satu kali, maka apa yang akan meningkat itu adalah knowledge-nya. Maka tidak haram ya. Saya selalu tanya kepada mahasiswa, IP-nya kalian berapa? Ada yang bilang 4,00. Saya tanya, pelajaran apa yang kamu bisa? Atau mata kuliah apa? Dia kasihkan mata kuliahnya. Saya berikan pertanyaan paling gampang saja, nggak bisa dijawab. Gitu ya. Karena apa? Kita terlalu saing-saingan nilai, tetapi kita tidak ingat, lupa meningkatkan knowledge-nya kita. Bahwasanya kuliah itu bukan untuk saingan nilai, melainkan knowledge-nya kita seperti apa. Pemahaman seperti apa. Jangan sampai nanti kalau di adik kelas, Kak ini apa? Kalian nggak bisa jawab. Rugi. Benar-benar rugi. Gitu ya. Jadinya kalian bisa nilai kalian sendiri. Jadinya yang dikatakan oleh Alfarafi itu memang benar. Ada dua item yang berbeda. Tergantung posisi mana kita berada. Kalau saat ini kalian menjadi didik. Tapi ketika kalian di luar,
Misalnya ditanya oleh ke adik-adik kelasnya kalian, nah itu kalian sebagai guru. Pasti kan pernah ditanya oleh adik kelas kan ya, misalnya waktu SMA dulu. Kak, ini apa Kak? Mohon bantuannya Kak. Nah, pasti nggak mungkin kan kita bilang, mohon maaf Dek, saya udah lupa. Nah, logikanya kita sebagai didik lupa atau memang nggak tahu gitu. Paham sampai di sini? Jadinya kita harus ada proses belajar. Begitu juga dosen. Sebelum melakukan sebuah proses pembelajaran kayak saat ini, 2 hari mungkin, 3 hari mungkin, ataupun malam tadi mungkin mereka akan melakukan sebuah proses pembelajaran agar tidak ada miskomunikasi di antaranya. Sampai oke, terima kasih Alfarafi. Mungkin ada yang mau Baik, bertanya Bapak. lagi. Terima kasih. Jika tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Bagi teman-teman yang tidak menjalankannya, selamat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.